bagaimana sih caranya agar yang bawah ini ada judulnya tanpa harus kita membuat judul sendiri manual. Bagaimana caranya? Halo semuanya, kembali lagi bersama teman belajar. Nah, setelah kita belajar mengetik, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat tabel yang benar di Microsoft Word. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Baiklah teman belajar, kita mulai ya. Buka Word-nya. Yang saya pakai ini adalah Word 2016 ya. Kita pilih blank dokumen. Sudah terbuka. Kita akan membuat tabel kira-kira seperti ini. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, kita atur dulu layoutnya. Kita pilih menu layout. Kemudian kita atur ukuran kertasnya di menu size. Nah, di sini kita pilih yang A4, boleh juga F4, tapi harus ada pengaturan di F4 ya. Kita pakai yang standar aja A4. Untuk orientation, karena tabelnya menyamping, memanjang, jadi kita pilih yang landscape. Landscape itu tiduran ya, kalau bahasa kitanya. Kalau portrait itu dia berdiri. Kemudian kita atur marginnya. Kalau untuk makalah ataupun tugas-tugas yang lain itu biasanya yang standar aja, yang normal. Baiklah, kita ke menu home. Sebelumnya kita atur dulu spacingnya. Kita pilih no spacing ya. Kita buat center dulu karena kita akan membuat judul. Ayo kita mengetik judulnya, yaitu program Monef. Nah, kita boleh blok. Kemudian kita bold ya, kita perbesar sedikit karena ini judul. Nah, selanjutnya ke menu insert. Nah, kita akan mulai membuat tabelnya. Kita pilih tab insert, kemudian table. Nah, di sini kita bisa yang otomatis, kita tinggal pilih sesuka hati, atau kita nanti bisa menentukan jumlahnya di sini di insert table. Kalau di sini hanya bisa maksimal 10 kolom. Karena kita tadi kolomnya banyak, melebihi 10, jadi kita pilih yang insert table. Nah, untuk memahami insert table ini, kita pahami dulu yang mana kolom, yang mana rows. Kalau untuk kolom, itu yang ke bawah ini kolom. Berarti kalau begini satu kolom, kalau begini dua kolom. Nah, kemudian yang ke samping ini rows. Nah, kalau begini satu rows, kalau begini ada 9 rows ya. Kita mulai aja insert table, karena tadi itu ada sekitar 16. Coba kita cek lagi. Nah, ini ada jumlahnya 16 kolom. Kita masukkan 16 ya. Table, kita insert 16 kolomnya. Untuk rows-nya kita buat 20 dulu deh, gampang nanti kalau mau nambah. Nah, seperti ini tampilannya. Kira-kira udah cantik belum? Belum ya. Kita atur dulu. Nah, sebelum kita mengatur, kita ketik aja dulu ya isi dari sini. Oke. Baiklah, nomor program sasaran. Ini bulannya kita copy aja. Nomor program sasaran. Kemudian pelaksanaan. Kemudian di bawahnya adalah bulan tadi. Kemudian di sini keterangan. Nah, bagaimana tampilannya agar berubah menjadi seperti ini? Nah, kita atur dulu ya. Nah, di bagian pelaksanaan ini dia harusnya di tengah-tengah di antara bulan-bulan ini. Baiklah, untuk menggabungkan dari rows ini agar dia tergabung. Nah, kita klik kanan. Klik kanannya tepat di warna yang berwarna ya, yang kita blok tadi.
Kemudian kita merge cell atau gabungkan sel. Nah, sudah kelihatan ya, hampir mirip dengan contoh tadi ya. Kemudian kita lakukan cara yang sama terhadap kolom yang lain. Nah, kita blok. Cara membloknya sudah paham ya, klik 2 kali, tahan, geser. Merge cell. Merge cell semua ya. Nah, sudah cantik ya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana cara membuat lebar dari kolom ini agar lebih teratur dan sesuai kebutuhan ya. Yang pertama ada 3 cara ya. Yang pertama kita drag aja di antara di tengah-tengahnya ini, di pas di garisnya ya, di antara 2 buah kolom ya. Kita klik 2 kali, tapi yang kedua seperti kita memblok ya. Ditahan sambil digeser sampai ke tempat yang kita inginkan. Kemudian kalau mau dilebarkan berarti ya sama seperti tadi, kita geser ke kanan. Yang bagian ini juga. Nah, seperti itu. Sudah ya. Nah, kemudian bagaimana cara yang kedua? Nah, itu tadi yang di drag ya. Yang kedua kita bisa memanfaatkan penggaris. Kadang-kadang kita kalau mau ngedrag gini agak susah nyari garis tengahnya ya. Nah, kita lihat rulersnya di sini, penggarisnya. Kita tinggal geser saja di batas-batasnya ini. Nah, seperti ini. Sama saja ya fungsinya, hanya saja caranya yang berbeda. Nah, cara yang ketiga itu dengan memasukkan nilai tertentu agar lebarnya sama. Contoh nih di bulan-bulannya ini ya, ada yang lebar, ada yang tidak. Nah, kita harus menyamakan lebarnya. Nah, sekarang kita coba blok dulu. Nah, seperti ini. Setelah diblok, kita klik kanan. Maaf, kita ulangi lagi, kita bloknya di bagian atas ya. Nah, kemudian kita pilih table properties, kita pilih yang kolom, benar ini kolom. Kemudian kita centang yang di preferred width-nya. Nah, sekarang kita tentukan lebarnya. Coba kita tentukan lebarnya 0,5 cm saja ya, supaya tidak terlalu memenuhi tempat. Kita klik OK. Nah, lihat sudah sama ya sekarang ukurannya. Nah, kita tinggal melebarkan di tempat program ini karena programnya itu teksnya banyak gitu ya. Sementara kalau bulan kan kita hanya memasukkan centang-centang saja. Seperti ini. Sudah cantik kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana menentukan agar tinggi dari barisnya ini agar sama atau tinggi rowsnya? Caranya hampir sama ya dengan tadi ya. Coba kita blok saja yang dari sini. Ya, ke bawah. Ya, sampai yang kita inginkan. Klik kanan sama seperti tadi ya. Table properties, row, specify height, misalnya kita pilih 2 cm. Oke. Wah, tingginya sama ya sekarang, lebih lebar. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita bagaimana sih kita mengatur orientasi teksnya? Misalnya nih, dirasa kalau menghadap seperti ini lebih memakan tempat, ya kita bisa mengubah orientasi teksnya. Nah, caranya untuk mengatur orientasi teks atau untuk mengatur teks itu dari kiri ke kanan kah, atau atas ke bawah kah, atau bawah ke atas kah, kita bisa blok dulu kata yang ingin kita atur, kemudian kita klik kanan, pilihlah text direction. Nah, kalian tinggal memilih nih, mau yang dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kita coba ini ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya menebalkan garis tabel atau mengatur ketebalan garis tabel? Caranya sama, kita blok dulu yang kita inginkan. Kemudian kita klik kanan, pilih table properties. Kemudian kita pilih bagian tabel ini borders and shading. Nah, kemudian kita pilih custom. Kita pilihlah ketebalannya mau yang, kalau untuk stylenya kita tetap yang ini ya, karena garisnya tidak garis yang putus ataupun double, karena kita niatnya untuk menebalkan saja. Kita tebalkan misalnya 2/4 pt ya. Kita pilih yang mana yang akan kita tebalkan. Kita klik seperti ini, terus kita pilih oke. Nah, jadi ya. Nah, itu tadi cara pertama ya. Ada juga cara lain yang mungkin pilihannya lebih cepat. Kita blok, tidak perlu kita blok juga bisa ya. Kita pilih table design. Kemudian border stylesnya kita mau seperti apa, mau garis kah atau mau yang seperti apa ya. Kita coba misalnya yang garis 2. Kita pilih ketebalannya yang 1,5 pt misalnya. Nah, kita boleh menggambarnya langsung, misalnya yang diinginkan yang mana, yang diinginkan sebelah sini misalnya. Nah, kita klik aja seperti ini. Atau mungkin bisa secara cepat ya. Kita blok dulu kalau kita mau yang itu. Kita blok, kemudian kita pilih yang mau atas kah, yang mau di double atau bawah kah. Kalau atas kita pilih top, kalau yang bawah kita pilih bottom. Kalau mau semuanya kita pilih yang atas bawah ya, yang ini outside. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita mau membuat garis putus-putus pada isinya ini ya. Kita blok dulu. Yang mau kita buat garis putus-putusnya. Boleh tadi klik kanan, table properties, table ya, border and shading, kemudian custom di sininya. Kita pilih stylenya yang garis putus-putus yang ini misalnya. Warna boleh disesuaikan, ketebalannya misalnya mau 3/4 pt biar lebih tebal. Kita tinggal pilih mau yang mana. Sepertinya yang atas bawah saja ya. Kita klik juga yang sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalau kita mau cara cepatnya, boleh langsung dari sini. Setelah kita blok, kita pilih table design. Kita pilih stylenya ya. Kemudian baru deh kita mau yang mana. Kita mau sama garis tengahnya atau hanya outside-nya saja. Seperti ini. Kemudian bagaimana cara menambah baris atau kolom? Ya, coba ini kita undo dulu. Kalau mau menambah baris atau kolom, kalau di Microsoft Word yang 2016 ini kita tinggal taruh kursornya di sini terus tinggal tambah. Kalau di atas ini kita tinggal kita taruh kursornya di antara garis, kita tambah untuk menambah kolom. Ya, kita undo dulu. Biar lebih cepatnya, kita blok saja. Tabelnya agak banyak ya rows-nya. Kalau mau nambah rows, terus kita klik kanan. Insert. Kalau kita mau menambah rows, ya, barisnya ke bawah, berarti insert rows below. Kalau kita mau menambahnya ke atas, berarti insert rows above. Ini kita ke bawah aja ya. Nah, otomatis bertambah. Begitu juga untuk yang kolom, kita blok saja yang mau berapa banyaknya. Kalau mau 3 berarti ya kita 3 yang kita blok. Kemudian insert
columns, left atau right. Kalau left itu kiri, kalau right itu kanan. Kita pilih yang right. Nah, seperti ini ya. Kalau mau menambah kolom. Kemudian, bagaimana sih kalau ternyata kolom kita ini rows-nya banyak sampai bawah? Bagaimana sih caranya agar yang bawah ini ada judulnya tanpa harus kita membuat judul sendiri manual? Bagaimana caranya? Kita pilih saja judulnya, kita blok bagian judul ya. Nah, kemudian kita pilih di sini layout. Nah, kita pilih repeat header rows. Kita klik, kita lihat halaman kedua sudah berubah belum? Nah, sudah ya. Nah, seperti itu tadi caranya ya, teman-teman. Semoga tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama teman belajar. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.